Shalom, kali ini saya akan membahas perjanjian lama di Kitab Ulangan. Kitab Ulangan tidak memberi hukum kedua sebagaimana terkandung dalam namanya, tetapi memberi rangkuman yang penting dari sejarah periode di padang gurun dan perorganisasian materi undang-undang. Kitab ini berisi amanat perpisahan Musa yang dalamnya ia mengulas kembali dan memperbaharui perjanjian Allah dengan Israel demi angkatan Israel yang baru. Mereka kini sudah mencapai akhir dari pengembaraan di padang gurun dan siap masuk ke Kanaan. Sebagian besar angkatan ini tidak mengingat Paskah yang pertama, penyeberangan Laut Merah, atau pemberian hukum di Gunung Sinai. Berbeda dengan kitab Bilangan yang mencatat pengembaraan angkatan keluaran, bangsa Israel yang suka memberontak selama 39 tahun. Kitab Ulangan meliputi masa yang pendek sekitar 1 bulan pada satu tempat di dataran Moab sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Musa menulis kitab ini ditegaskan oleh 1. Pentateuch Samaria dan Yahudi, 2. Para penulis perjanjian lama, ketiga Yesus dan penulis perjanjian baru yang lain, 4. Para cendekiawan Kristen zaman dahulu, 5. Cendekiawan konservatif masa kini, dan 6. Bukti di dalam kitab Ulangan sendiri. Sejarah dari Kitab Ulangan. Kitab Ulangan merupakan kitab terakhir dari rangkaian Pentateuch. Kitab ini ditulis sebagai khotbah dan peringatan terakhir Musa bagi umatnya. Meskipun begitu, kitab ini memiliki tujuan yang sederhana. Aliran Deuteronomis ingin membuat tradisi kuno berbicara kembali pada waktu ada krisis besar Israel untuk membantu mereka mengatasi krisis ini. Kitab Ulangan menganjurkan agar bangsa Israel mempelajari kembali ajaran-ajaran pada tahun pembinaan mereka di padang gurun di bawah pimpinan Musa. Kitab Ulangan memiliki hubungan dengan tradisi perjanjian di Timur Dekat. Kitab Ulangan tidak disajikan sebagai suatu perjanjian. Kitab ini menggunakan bentuk-bentuk dari tradisi perjanjian, tetapi disajikan sebagai suatu wejangan yang diberikan kepada Israel oleh Musa menjelang kematiannya. Ulangan adalah wasiat Musa kepada Israel yang akan merebut Kanaan dalam waktu dekat. Keunikan dari Kitab Ulangan. Yang pertama, keunikan Kitab Ulangan ini selain struktur kesustraannya, menurut penulis juga terletak di dalam unsur teologis yang memuat pengajaran tentang A. Shema. Shema merupakan pengakuan iman atau credo. Shema ini mengatakan bahwa pengakuan iman itu menyatakan keesaan dan keunikan Tuhan Allah Israel, khususnya dalam hubungannya dengan umatnya. Kata yang dipergunakan untuk Esa adalah angka 1, sehingga arti harafiahnya ialah Tuhan Allah kita, Tuhan satu. Agaknya ayat ini tidak bertujuan mengajarkan monoteisme secara khusus, karena di situ dikatakan bahwa Allah adalah satu, bukan bahwa hanya ada satu Allah. Jadi jelas bahwa Shema ini menyatakan keesaan dan keunikan Tuhan Allah dan bahwa Allah itu adalah satu. B. Allah. Konsep teologis tentang Allah di dalam Kitab Ulangan banyak memuat tentang sifat-sifat Allah yang menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Dan juga kitab ini memuat tentang karya Allah dalam sejarah kehidupan bangsa Israel yang telah membebaskan mereka dari Mesir dan memimpin mereka selama mengembara di padang gurun, yang mana hal ini merupakan bagian dasar dari pandangan kitab ini dan menjadi dasar bagi Allah untuk menuntut kesetiaan umat Israel kepada Dia. Pemilihan Israel. Pemilihan bangsa Israel oleh Allah merupakan gagasan yang mendasari atau merasapi Kitab Ulangan ini. Sebab di dalam Kitab Ulangan ini terdapat 30 kata kerja bahasa Ibrani bakat yang berarti memilih. Pemilihan bangsa Israel ini tidak terlepas dengan pemanggilan Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, dan janjinya yang ditujukan kepada keturunan Abraham, di mana Allah memanggil Abraham untuk membentuk dari keturunannya suatu bangsa yang baru untuk karya penyelamatannya yang baru, yaitu suatu umat yang kudus. D. Perjanjian. Ini merupakan tema pokok dalam Kitab Ulangan, di mana yang uniknya perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel dimulai dengan kasih. Dan meskipun bangsa Israel gagal untuk memenuhi kewajiban mereka, Allah tetap tidak membatalkan perjanjiannya dengan mereka. Namun walaupun begitu, bangsa Israel juga tetap berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian itu, bukan karena Allah berutang kepada mereka, melainkan oleh karena umat Israel adalah umat Allah. E. Kristus. Gambaran tentang Kristus dalam Kitab Ulangan terdapat pada pasal 18 ayat yang ke-15 yang merupakan pernyataan Musa kepada bangsa Israel, di mana dia berkata yaitu bahwa seorang nabi akan dibangkitkan oleh Tuhan bagi mereka di tengah-tengah mereka dan mereka harus mendengarkan dia. Keunikan yang kedua,
Keunikan yang kedua, bila dibandingkan dengan Injil, kitab Ulangan ini agak mirip dengan Injil Yohanes, karena kitab Ulangan ini agak berbeda dengan kitab Pentateuch yang lainnya. Sama seperti Injil Yohanes yang agak berbeda dengan Injil Sinoptis, karena banyak memberikan informasi yang berbeda dengan kitab yang lain, namun tetap satu kesatuan. Keunikan yang ketiga, yaitu bahwa kitab Ulangan ini merupakan kitab Pentateuch yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru dibandingkan dengan kitab-kitab Pentateuch lainnya. Gagasan-gagasan teologis kitab Ulangan. Melalui kitab Ulangan, kita membaca pengulangan dan penekanan kembali dari perjanjian yang dibuat antara Allah dan bangsa Israel di Sinai. Kitab Ulangan menggambarkan kehidupan berbahagia dalam persekutuan dengan Allah sambil menikmati segala berkatnya dan membandingkannya dengan akibat yang terjadi bila mereka melalaikan perjanjian. Beberapa gagasan teologis yang dapat ditemukan dalam kitab Ulangan, yakni yang pertama, Allah mengasihi umatnya. Allah mengasihi bangsa Israel karena kasih setianya kepada manusia, dan bangsa Israel menjadi simbol kasih Allah tersebut. Perjanjian Allah mencerminkan tindakan Allah yang penuh kebaikan dan kasih setia. Kedua, kesetiaan Allah pada umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Allah senantiasa menyertai, melindungi, dan menghantarkan umat pilihannya untuk memasuki tanah yang telah dijanjikannya. Ketiga, berkat bagi yang taat kepada perjanjian. Kitab Ulangan berisikan perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Adapun beberapa berkat yang dicurahkan Allah kepada bangsa Israel, yakni Allah akan memberikan kemakmuran bagi mereka, yaitu umur panjang dan kesehatan. Kemakmuran bangsa Israel sebab Allah memberi kemenangan dengan mengalahkan banyak musuh. Allah menjauhkan segala wabah penyakit bagi bangsa Israel. Bangsa Israel memperoleh kemakmuran dalam negerinya bagi kesuburan tanaman dan ternak, serta keadaan cuaca yang baik. Yang keempat, Allah memberikan kutukan bagi yang tidak menaatinya. Di satu pihak Allah memberi berkat bagi mereka yang taat kepadanya, dan di lain pihak Allah memberikan kutukan kepada mereka yang tidak mentaatinya. Yang kelima, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian. Bangsa Israel memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian, yakni selalu mentaati perintah Allah. Yang keenam, ke-10 firman Allah sebagai hukum yang harus ditaati. Musa mendapat perutusan untuk menyampaikan firman yang menjadi cikal bakal kehidupan bangsa Israel. Firman tersebut dikenal dengan sebutan 10 firman Allah. Hal ini berarti Allah memberikan hukum atau peraturan yang harus ditaati oleh mereka. Yang ketujuh, penyerahan total kepada Allah. Bangsa Israel menjadi salah satu bangsa pilihan Allah yang menyatakan sabdanya. Dengan hal ini, Allah telah menyatakan kehendaknya untuk menyelamatkan manusia. Kesimpulan dari kitab Ulangan ini adalah kitab Ulangan menceritakan riwayat bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah dan hanya dapat hidup melalui kuat kuasa Allah, hidup dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi. Merupakan jalan satu-satunya yang untuk mengalami kuasa dan kasih Allah. Hidup yang mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi berarti hidup dengan menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan keinginan diri sendiri. Kitab Ulangan